Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Anastasia Masloman dengan NIM 811423077. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Toksikologi Industri dengan dosen pengampu Ibu Putri Ayuntias Mahdang, SKM, MKKK. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait alur toksikokinetik dan toksikodinamik pada zat formalin atau CH2O. Pengertian zat formalin. Formalin adalah larutan kimia yang mengandung formaldehida dalam air yang digunakan sebagai bahan pengawet karena kemampuannya menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan memperlambat proses pembusukan. Zat ini memiliki bau yang menyengat dan bersifat mudah menguap. Dalam penggunaannya, formalin banyak dimanfaatkan di bidang medis, laboratorium, dan industri. Namun karena bersifat toksik dan berbahaya bagi kesehatan manusia, formalin tidak diperbolehkan digunakan pada makanan karena dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Tahapan atau proses toksikokinetik atau disingkat dengan ATME, itu yang tahap pertama ada absorpsi atau penyerapan. Pada tahap kedua ada distribusi atau penyebaran. Tahap ketiga yaitu metabolisme atau penguraian, dan tahap keempat ekskresi, pengeluaran. Tahap yang pertama, absorpsi. Jadi proses absorpsi dimulai ketika formalin masuk ke dalam tubuh melalui 3 jalur utama, yaitu terhirup melalui hidung atau inhalasi, tertelan melalui makanan atau minuman ingesti, atau kontak langsung dengan kulit. Setelah masuk, formalin yang mudah larut dalam air akan cepat diserap oleh jaringan mukosa seperti saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Proses ini menyebabkan formalin langsung bereaksi di area pertama kali masuk sebelum menyebar lebih jauh ke dalam tubuh. Selain itu, kecepatan penyerapan formalin juga dipengaruhi oleh konsentrasi zat dan lamanya paparan. Sehingga semakin tinggi kadar formalin dan semakin lama kontak terjadi, maka jumlah zat yang diserap akan semakin besar dan dapat meningkatkan risiko terjadinya efek toksikan pada tubuh. Pada proses toksikokinetik yang kedua yaitu distribusi. Nah, jadi pada tahap distribusi itu, lokasi awal paparan adalah jaringan pertama yang berhubungan langsung dengan formalin setelah zat tersebut diserap. Dari tempatnya masuk, formalin mulai menyebar ke jaringan sekitar, namun karena sifatnya sangat reaktif, zat ini lebih banyak menetap dan bereaksi di awal. Misalnya, jika masuk melalui pernafasan, maka distribusi awal terjadi di jaringan saluran pernafasan, seperti hidung dan paru-paru. Jika melalui pencernaan, maka penyebaran awal terjadi di lambung dan usus. Oleh karena itu, pada tahap distribusi, lokasi awal paparan menjadi tempat umum terjadinya efek toksik sebelum formalin menyebar lebih jauh melalui aliran darah. Tahap yang ketiga yaitu metabolisme. Proses metabolisme formalin dimulai setelah zat ini masuk ke dalam sel, di mana formaldehida diubah oleh enzim menjadi asam format sebagai upaya tubuh untuk mengurangi sifat racunnya. Namun, selama ini, formaldehida yang sangat reaktif dapat terlebih dahulu berikatan dengan protein dan DNA dalam sel, sehingga mengganggu fungsi normal sel dan menyebabkan kerusakan. Selain itu, terbentuknya asam format dalam jumlah berlebih juga dapat menimbulkan efek toksik, seperti gangguan keseimbangan asam dalam tubuh. Jika paparan formalin tinggi atau berlangsung lama, proses metabolisme tidak mampu menetralisir seluruh zat tersebut sehingga dapat terjadi penumpukan yang memperparah kerusakan sel dan jaringan. Pada proses yang terakhir yaitu ekskresi atau pengeluaran zat. Proses ekskresi merupakan tahap akhir setelah formalin dimetabolisme di dalam tubuh. Hasil metabolisme formalin, yaitu asam format, akan diuraikan lebih lanjut menjadi karbon dioksida dan air.
Karbon dioksida kemudian dikeluarkan melalui paru-paru saat proses pernafasan. Sedangkan sebagian kecil zat sisa juga dapat dikeluarkan melalui urin. Proses ini membantu tubuh mengurangi dan membuang zat toksik agar tidak menumpuk. Namun, jika paparan formalin terjadi dalam jumlah besar atau terus-menerus, proses ekskresi dapat kewalahan sehingga sisa zat berbahaya masih tertinggal dalam tubuh dan dapat memperpanjang efek toksik, terutama pada organ yang berperan dalam pengeluaran seperti paru-paru dan ginjal. Kemudian alur yang kedua yaitu proses toksikodinamik. Proses toksikodinamik pada zat formalin ketika dimulainya formaldehida yang masuk ke dalam tubuh, mencapai sel-sel. Di dalam sel, formalin yang sangat reaktif langsung menempel dan berikatan dengan protein serta DNA. Ikatan ini membuat struktur dan fungsi sel berubah sehingga sel tidak dapat bekerja secara normal. Selain itu, formalin juga mengganggu keseimbangan di dalam sel dan menghambat proses penting seperti pembentukan serta perbaikan sel. Formalin juga merusak bagian-bagian penting dalam sel seperti membran sel dan enzim, sehingga aktivitas sel menjadi terganggu. Proses ini terjadi sejak awal paparan pada tingkat sel dan berlangsung terus selama masih ada formalin di dalam tubuh, sehingga menjadi dasar terjadinya gangguan fungsi sel secara keseluruhan akibat dari zat formalin ini. Yang terakhir yaitu dampak formalin bagi tubuh. Formalin dapat memberikan dampak pada tubuh tergantung dari jumlah dan lama paparannya. Pada paparan awal, formalin biasanya menyebabkan iritasi pada bagian yang terkena, seperti mata menjadi perih dan berair, kulit kemerahan, serta saluran pernafasan mengalami batuk dan rasa sesak. Jika formalin tertelan, dapat menimbulkan rasa nyeri dan iritasi pada mulut, tenggorokan, hingga lambung. Dalam jangka panjang, paparan formalin dapat menyebabkan kerusakan jaringan, gangguan pada sistem pernafasan, serta penurunan fungsi organ. Selain itu, formalin juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker, terutama pada bagian tubuh yang sering terpapar seperti hidung dan saluran pernafasan. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan terkait alur toksikokinetik dan toksikodinamik pada zat toksik formalin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.